Teman-teman semua, kami dari kelompok 4 yaitu kelompok Sosialis Media ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang peran masyarakat sebagai perubahan lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Basri, saya sebagai ketua dan ini sekretaris saya. Anggota 1, perkenalkan nama saya Petra Benu. Dan anggota 2, perkenalkan nama saya Widi. Selanjutnya anggota 3, perkenalkan nama saya Gregoria Pasang. Selanjutnya anggota 4, perkenalkan nama saya Andrea Tawaklam. Dan yang terakhir anggota 5, saya Dharma Sumari. Selamat beraktivitas. Sebelum kita membahas tentang peran manusia sebagai peubah lingkungan hidup, yang pertama kita lihat dulu pengertian dari manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk terhadap hukum alam, mengalami kelahiran, kematian, pertumbuhan, dan perkembangan, serta terkait secara timbal balik dengan alam dan lingkungannya dalam hubungan baik yang positif maupun yang negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar di antara semua makhluk yang ada di bumi. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Berikutnya, pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah segi media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan makhluk hidup yang menempatinya. Terlebih khusus manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Setelah teman-teman mendengarkan pengertian manusia dan lingkungan, di sini saya akan menjelaskan pengertian lingkungan hidup. Adapun pengertian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjelaskan bahwa lingkungan hidup itu adalah satuan ruang dengan semua benda dan satuan makhluk hidup, termasuk dalamnya manusia dan perilakunya, yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup itu dibedakan menjadi 3 unsur. Adapun unsur-unsur itu yang pertama adalah unsur abiotik, yang kedua unsur sosial budaya, dan yang ketiga unsur biotik. Peran manusia secara umum. Yang pertama, manusia sebagai organisme yang dominan secara ekologi. Terdapat 2 alasan mengapa manusia dikatakan sebagai dominan secara ekologi. Yang pertama, manusia berkompetisi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal makanan. Yang kedua, manusia dapat memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan tempat hidupnya. Yang berikutnya, manusia sebagai makhluk pembuat alat. Kemampuan membuat alat erat hubungannya dengan sifat-sifat tegak manusia yang memungkinkan dia bebas menggunakan tangannya. Di samping itu juga, kemampuan itu juga erat hubungannya dengan kemampuan penglihatan, kecekatan, dan kemampuannya untuk menggunakan alat. Karena manusia memiliki kemampuan yang melebihi makhluk lain, sehingga manusia dapat menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, teman-teman bisa melihat di belakang saya ada motor dan juga ada mobil. Manusia sebagai makhluk terampil, yaitu manusia yang dikenal sebagai manusia yang paling hebat dalam mengeksploitasikan ekosistem. Manusia sebagai sebab evolusi, manusia yang mempercepat evolusi adalah dengan membudidayakan hewan dan tumbuhan untuk menciptakan habitat baru serta penyebaran dan tumbuh-tumbuhan. Yang berikut adalah manusia sebagai makhluk penotor. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang menotori lingkungan. Hewan membuang kotoran berupa feses yang dapat diuraikan untuk didaur ulang karena terdiri dari zat organik. Tapi pada manusia, selain feses, manusia juga membuang kotoran zat organik lain yang penguraiannya sangat lambat.
Kotoran tersebut berasal dari bahan sintetik dan bahkan zat yang sangat beracun. Salah satu contoh manusia sebagai makhluk pengotor adalah manusia menghasilkan sampah-sampah yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya adalah peranan manusia yang merugikan dan menguntungkan lingkungan. Peranan manusia terhadap lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Peranan yang bersifat negatif adalah peranan yang merugikan lingkungan. Dan peranan yang bersifat positif adalah peranan yang menguntungkan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Sebelum membuang limbah industri ataupun limbah rumah tangga, haruslah untuk melakukan penyaringan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan kepada perairan. Yang ketiga, tidak membuang pestisida ke perairan. Yang kedua, pencemaran udara. Cara mengatasinya, yang pertama, mengadakan reboisasi. Yang kedua, mencegah terjadinya penebangan secara liar. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar alternatif. Tiga, pencemaran udara. Hal yang perlu diatasi, yang pertama itu melakukan reboisasi. Yang kedua, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, menggunakan bahan alternatif lainnya yang ramah lingkungan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Lingkungan bersifat mendukung atau menyokong kehidupan manusia. Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia. Dengan lingkungan fisik, manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Dengan lingkungan biologi, manusia menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Dan dengan lingkungan sosial, manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Manusia dan lingkungan hidup selalu terjalin interaksi timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, manusia perlu mengambil kebijakan-kebijakan terhadap lingkungan sebagai usaha untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan sumber alam dan lingkungan. Kita sebagai manusia wajib menyadari bahwa kita saling terkait dengan lingkungan yang mengitari kita. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita. Demikian juga yang dapat